Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas. Sebelumnya kita sudah membicarakan tentang kegiatan pembelajaran dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas, bahwa tugas utama guru adalah mengajar sambil dia melaksanakan penelitian. Sekarang kita akan membahas tentang pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas. Pada waktu pelaksanaan PTK, kita tidak hanya sekedar melaksanakan tindakan yang sudah direncanakan, tapi juga sekaligus mengumpulkan data yang diperlukan, memantau pelaksanaan PTK tersebut. Maka kegiatan PTK dilakukan melalui kegiatan pembelajaran sambil melakukan pemantauan. Pemantauan merupakan upaya untuk mengamati pelaksanaan tindakan yang dilakukan dalam pembelajaran dalam pelaksanaan PTK. Pemantauan itu berfungsi pertama untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan yang sudah disusun. Apakah semua rencana yang dibuat itu sudah berjalan dengan baik? Ini harus dipantau, ini harus diamati. Kami mengumpulkan data untuk memastikan apakah pembelajaran yang direncanakan dalam PTK itu berjalan sesuai dengan rencana. Maka dilakukan pemantauan, pengamatan. Yang kedua, pemantauan berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tindakan yang dilakukan itu dapat menghasilkan perubahan yang diinginkan. Jadi dampak dari PTK itu, apakah memang ada perbaikan, ada perubahan, mungkin perubahan dari siswa belajarnya, mungkin juga perubahan dari kemampuan siswa dalam menguasai materi pembelajaran. Maka dilakukan pemantauan. Jadi dua hal yang harus kita pantau, apakah pembelajaran dalam PTK itu sudah berjalan sesuai dengan rencana. Kalau yang pertama ini belum berjalan, tentu kita tidak bisa mengharapkan hasil perbaikan terhadap proses pembelajaran itu sendiri, karena belum dilakukan perubahan pembelajaran. Maka kita pantau sudah jalan atau belum. Maka sasaran pemantauan itu yang pertama adalah seberapa jauh pelaksanaan tindakan telah sesuai dengan rencana tindakan yang disusun. Itu yang pertama. Sudah sejalan, sudah sesuai atau belum. Yang kedua, seberapa jauh pelaksanaan tindakan yang menunjukkan tanda-tanda akan tercapainya tujuan tindakan, sehingga perlu dilanjutkan atau ditingkatkan. Kita melihat ada tidak tindakan ini cenderung untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik, cenderung menghasilkan dampak yang positif, sehingga perlu dilanjutkan. Yang ketiga, apakah terjadi dampak tambahan
atau lanjutan yang positif meskipun tidak direncanakan. Jadi di samping kita mengharapkan sesuatu perubahan, tapi juga kita melihat, mengamati, memantau apakah ada dampak tambahan yang lainnya. Kita mengharapkan siswa aktif belajar. Samping itu ternyata misalnya hasil belajar siswa juga terjadi peningkatan. Kita mengharapkan siswa aktif belajar, tapi juga aktivitas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh semua siswa terjadi peningkatan. Jadi ada dampak tambahannya. Yang keempat, apakah terjadi dampak samping yang negatif sehingga dapat merugikan ataupun kegiatan yang cenderung mengganggu kegiatan lainnya, sehingga perlu upaya mengurangi atau meniadakannya. Di samping yang positif, apakah ada pula dampak negatifnya? Memang siswa aktif belajar, aktif dalam kegiatan belajar, tapi misalnya sikap, nilai-nilai menjadi berkurang di dalam aktivitas itu, sehingga perlu dipertimbangkan bagaimana supaya aktivitas itu tidak mengurangi perilaku yang negatif akan muncul. Jadi ada 4 yang akan kita pantau. Sudah jalankah pembelajaran? Apakah memang ada perubahan ke arah yang positif, atau di luar jangkauan ada perubahan lainnya yang tidak dipikirkan sebelumnya, atau bahkan ada dampak negatifnya yang merugikan, yang cenderung mengurangi hasil yang kita harapkan. Maka keempat aspek ini menjadi sasaran di dalam pemantauan pelaksanaan penghentian tindakan keras. Ada beberapa teknik di dalam pemantauan atau pengumpulan data waktu melaksanakan PTK tersebut. Yang pertama, menggunakan pengamatan partisipatif. Buat pedoman pengamatan, formulir, daftar cek, dan sebagainya. Kita gunakan catatan lapangan, misalnya catatan tentang peristiwa yang dipandang penting terjadi. Mungkin kita gunakan alat rekam elektronik, menggunakan tape recorder, menggunakan video, dan sebagainya, dalam bentuk pengamatan partisipatif. Yang kedua, bisa juga dilakukan wawancara, baik secara bebas ataupun secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dan perekaman wawancara. Yang ketiga, pemanfaatan dan analisis data dokumenter seperti daftar hadir, rencana pembelajaran, hasil kerja siswa, hasil karya guru, dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang dapat digunakan di dalam penelitian tindakan keras. Sesuai dengan teknik pemantauan, maka alat yang kita gunakan diantaranya adalah bisa berbentuk pedoman pengamatan dalam bentuk daftar cek, skala bertingkat yang kita gunakan untuk mencatat, untuk merekam data tentang perilaku, tentang aktivitas dan proses lainnya. Samping itu juga untuk memperoleh data yang bersifat kualitatif.
Yang kedua, pedoman wawancara, baik yang terbuka maupun yang tertutup, yang kita gunakan untuk mengungkapkan data yang hanya bisa menggunakan kata-kata secara lisan oleh sumbernya. Data tentang sikap atau pendapat siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran. Maka kita wawancarai, kita tanya kepada siswa, apakah dia merasa lebih enak belajar atau menjadi terpaksa dengan model yang dikembangkan tersebut. Yang ketiga, digunakan catatan lapangan untuk mencatat data, baik itu yang bersifat kualitatif, yang bersifat kasus istimewa, atau untuk melukiskan suatu proses yang sedang terjadi. Misalnya bagaimana sekelompok siswa menemukan konsep diri tentang menambah Muhammadiyah. Menggunakan catatan lapangan bagaimana siswa itu belajar. Yang keempat, bisa digunakan alat perekam elektronik, menggunakan kan video, sehingga kita bisa merekam apa yang terjadi. Nanti baru diputar ulang seperti apa hasilnya. Yang kelima, alat yang kita gunakan itu untuk menganalisis dokumentasi atau analisis data sekunder, data yang sifatnya statistik, yang statis, ya, misalnya tentang data hadir yang berkaitan dengan RPP media untuk kita analisis. Jadi bisa menggunakan beberapa alat untuk pengumpulan data. Samping itu, ada instrumen kualitatif yang bisa juga digunakan. Di antaranya tentang catatan harian, jurnal dari kegiatan siswa, atau menggunakan dokumen-dokumen, menggunakan catatan observasi, angket, wawancara yang bersifat terstruktur maupun tidak terstruktur, menggunakan studi kasus, itu dapat digunakan. Di dalam pengumpulan data bisa kita mewawancari siswa, orang tuanya, guru. Kita gunakan juga checklist keterampilan, tingkah laku, kemampuan, interaksi, sebagainya. Bisa juga kita gunakan portofolio, hasil kerja siswa dengan kemampuan yang berbeda tentang topik tertentu, representasi dari pengalaman keseluruhan, dan sebagainya. Bisa juga arsip perseorangan tentang pekerjaan siswa, portofolio, karya seni, dan sebagainya. Bisa juga dari diary atau jurnal yang ditulis guru ataupun yang tulis siswa setiap kegiatan. Menggunakan catatan lapangan, informasi informal mungkin ditulis oleh guru ataupun pengamat. Bisa juga dengan menggunakan log pertemuan, pelajaran, ekstrakurikuler, dan sebagainya. Bisa juga dengan menggunakan diskusi, yaitu interaksi antara siswa dan guru, bagaimana catatan komentar, pemikiran-pemikiran yang disumbangkan oleh siswa digunakan sebagai pengumpulan data. Atau kita menggunakan kuesioner tentang sikap, tentang pendapat, tentang kesukaan dari aktivitas pembelajaran. Atau kita menggunakan rekaman audio pertemuan. Ada diskusi di kelas tentang data yang akan kita kumpulkan, permainan, ada tugas kelompok, kita rekam apa isi pembicaraan, ataupun direkam dalam bentuk video sehingga lebih kelihatan seperti apa suatu proses, seperti apa kegiatan yang dilakukan oleh siswa.
Bisa juga digunakan foto kerja kelompok, wajah tertentu dari siswa pada saat tertentu, mungkin tertentu dalam pelajaran, awalnya seperti apa, kemudian pertengahannya seperti apa, di akhir seperti apa, ketika mengerjakan tugas seperti apa. Ada tidak perubahan-perubahan dari wajah, dari aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Bisa juga kita analisis waktu saat mengerjakan tugas yang dikerjakan oleh siswa, oleh guru, secara langsung suatu hari, seminggu tertentu. Atau kita juga bisa menggunakan studi kasus, kajian tentang siswa atau kelompok siswa secara komprehensif, dibahas secara bersama. Jadi banyak teknik dan alat yang bisa digunakan untuk memantau, untuk mendapatkan informasi, baik itu tentang pelaksanaan pembelajaran yang kita rancang dalam rangka perbaikan, dalam rangka peningkatan kualitas pengajaran melalui PTK. Tentu harus pastikan apakah sudah berjalan pembelajaran itu dengan baik, apakah memang ada dampak positifnya, atau adakah dampak negatifnya, atau ada dampak lainnya di luar dugaan kita. Ini perlu kita pantau dengan berbagai teknik, disesuaikan dengan kondisi di kelas, disesuaikan dengan kemampuan orang yang akan mengamati, yang akan mengumpulkan data, disesuaikan dengan peralatan yang tersedia, dan disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan untuk dikumpulkan di dalam pelaksanaan PTK. Demikian saja penjelasan tentang pemantauan pengumpulan data di dalam pelaksanaan PTK. Mudah-mudahan ini dapat sebagai gambaran bagaimana pembelajaran itu dilakukan sambil kita juga mengumpulkan data, terutama yang berkaitan dengan proses pembelajaran itu sendiri, baik itu aktivitas pembelajarannya maupun dampak dari aktivitas belajar tersebut. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.